Baik, terima kasih. Pembicara kita pada hari ini yaitu ada Kak Hani Filzah Zakia APMU. Beliau merupakan fresh graduate di jurusan Bisnis Digital dengan pengalaman di bidang riset dan data dan juga manajemen media sosial. Beliau ini mahir dalam analisis data untuk menghasilkan wawancara yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang besar dan juga terampil dalam menggunakan alat statistik dan visualisasi untuk melacak tren. Dan pendidikan terakhir beliau merupakan sarjana di bisnis digital dengan GPA 3,84 di Universitas Negeri Jakarta. Lalu work experience, beliau pernah magang sebagai Customer Experience Research di OCBC Indonesia. Kemudian beliau pernah magang sebagai Consumer Research di video. Untuk leadership dan activities, beliau pernah menjadi Head of Public Relation Information and Communication di KPM UNJ. Untuk awards dan honor, beliau pernah menjadi Speaker of Uji Statistika dengan SPSS pada kegiatan Nalari KPM UNJ, Speaker of Penggalian Ide Penelitian Bidang Ekonomi pada Ngopilah KPM UNJ. Boleh di next. Lalu untuk other experience, saat ini beliau menjadi graphic designer dan video editor di Rumah Magang Hebat, kemudian pernah menjadi fasilitator of economic research di OAB KPM UNJ. Beliau juga pernah mendapatkan certification di Badan Nasional Sertifikasi Profesi di bidang digital marketing, dan berikut beberapa skill yang beliau um, punyai. Boleh di next. Ada software skill yaitu di Excel, PowerPoint, Word, Power, Canva, dan Google CapCut. Untuk di data skill, beliau ahli di data cleaning, data analysis, dashboard making, performance monitoring, reporting. Untuk research skill, beliau ahli di bidang quantitative research, kualitatif, market, dan computer analysis, statistical analysis. Untuk content skills, beliau ahli di bidang content planning, content creation, script writing, dan copywriting. Dan juga soft skill di analytical thinking, attention to detail, problem solving, adaptability, communication, dan time management. Dan terakhir, language, beliau ahli di bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin apakah Kak Hani sudah bergabung di Zoom kita Ya, kali ini? halo Wiwi. Halo, selamat sore Kak. Gimana Sore, nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu kabarnya gimana? Alhamdulillah, aku juga baik, Kak. Nah, gimana nih, Kak, persiapannya untuk menjadi pembicara kita pada sore hari ini? Karena tadi setelah aku bacain CV-nya itu sangat keren banget ya, Kak. Banyak sekali pengalaman yang pernah Kakak dapatkan gitu. Oke, makasih ya. Tentunya semangat dong buat sharing sama teman-teman hari ini. Oke, pasti banget semangat dong, Kak ya. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Hani, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Aku izin share screen. Oke, selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Mungkin bisa nyaut di chat aja kali ya. Semoga kabarnya pada baik ya hari Sabtu gini. Aku mau ucapin makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat ikut agenda sekolah mentor hari ini. Alhamdulillah hari ini total berarti ada 25 peserta ya termasuk MC sama moderator. Oke, jadi materi hari ini yang mau aku share di sekolah mentor 2 terkait perumusan hipotesis dan menentukan teknik sampling. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu aku masih agak batuk, jadi kalau misalnya suaranya nanti agak tersendat-sendat mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin kalian boleh tanya aja, raise hand atau enggak nanya via chat. Oke. Oke, aku izin langsung mulai aja ya biar nanti selesai juga nggak terlalu ini. Pertama, pembahasan kita itu ada merumuskan hipotesis. Sebelumnya karena ini sekolah mentor, jadi yang ada di sini pastinya teman-teman yang udah PMM semua lah ya, kurang lebih udah adalah pengalamannya terkait penelitian itu sendiri. Dan mungkin beberapa di sini ada yang udah pernah megang penelitian kuantitatif, ada juga yang belum. Makanya materi hari ini itu terkait hipotesis utamanya terkait
Untuk teman-teman yang bakal ngelakuin penelitian kuantitatif nanti, mungkin kalian bakal membimbing adik tingkat kalian atau mungkin teman kalian sendiri atau mungkin nanti juga bakal kepake pas kalian deskripsi. Untuk hipotesis sendiri di sini ada beberapa yang bakal aku jelasin hari ini. Pertama terkait pengertiannya sendiri, manfaat, dasar-dasar perumusan hipotesis, konsep dasarnya, lalu ada hipotesis statistik, jenis-jenis hipotesis statistik, dan contoh hipotesis statistik itu sendiri. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari hipotesis sendiri. Hipotesis itu eh, kurang lebih adalah asumsi atau pernyataan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau data sebelumnya untuk diuji melalui penelitian. Jadi sesuai pengertiannya itu sendiri ya masih asumsi atau pernyataan sementara. Artinya kebenarannya itu masih sifatnya lemah dan masih perlukan pembuktian karena kalian ngambil itu dari penelitian sebelumnya yang mau kalian pakai di penelitian kalian gitu. Nah, hipotesis ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan metode penelitian dan analisis data. Tentunya ini bakal pakai di kalian nanti untuk menentukan metode penelitiannya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada manfaat dari hipotesis sendiri. Kenapa sih hipotesis itu penting? Pastinya kalau misalnya nggak ada hipotesis, kita nggak ada landasan dalam penelitian kita. Pertama di sini manfaat dari hipotesis itu sebagai arahan dalam penelitian, biar penelitian kita itu jelas mau dibawa kemana. Itu data-datanya yang digunakan itu relevan dan berkaitan dengan hal yang sedang diteliti gitu. Lalu menambah kepekaan terhadap permasalahan penelitian karena dengan adanya hipotesis, kalian jadi tahu pasti nih apa yang lagi diteliti. Lalu yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk lebih memahami permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Lalu untuk dasar-dasar dalam merumuskan hipotesisnya sendiri, di sini ada empat. Yang pertama itu adalah kajian teori yang relevan. Jadi ini teori-teori sebelumnya mungkin terkait variabel-variabel yang kalian teliti atau mungkin terkait subjek penelitian kalian eh, yang sudah kalian temukan teorinya sebelumnya. Lalu yang kedua adalah pengalaman atau fenomena empiris. Yang ketiga adalah kerangka berpikir ilmiah atau logika. Dan yang keempat ada pengamatan awal atau studi pendahuluan. Jadi kalian sebelumnya tuh udah melakukan studi pendahuluan dulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Lagi-lagi mungkin ini terkait variabel-variabel yang kalian teliti ya. Nanti bakal ada variabel X, variabel Y, dan mungkin variabel X-nya itu bakal lebih dari satu. Itu kalian udah melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum kalian merumuskan hipotesis kalian itu sendiri. Oke, lalu ada konsep dasarnya. Ada empat di sini. Yang pertama, hipotesis itu sifatnya sementara. Balik lagi dengan pengertian yang di awal tadi ya. Sifatnya sementara, belum terbukti. Kita itu ngambil dari hasil penelitian sebelumnya. Makanya hipotesis itu masih perlu diuji di penelitian kita. Lalu dapat diuji secara ilmiah. Setelah kalian melakukan pengujian, itu kalian bisa membuktikan hasil dari uji tersebut atau hasil dari analisis tersebut dengan data penelitian yang lain. Lalu menghubungkan antar variabel. Tentunya kalau misalnya kalian punya variabel X, kalian punya variabel Y, itu ada hubungan di antara keduanya, itu baru bisa disebut sebagai suatu hipotesis. Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Dan yang terakhir, di sini bersifat spesifik dan jelas agar bisa diuji dengan metode yang tepat. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan hipotesis yang kalian ambil itu apakah hipotesisnya penelitian yang sifatnya regresi linear sederhana kah atau berganda atau mungkin kalian sifatnya itu udah multivariat. Nah, itu kan pastinya software yang digunakan untuk menguji berbeda-beda ya. Kalian bisa pakai SPSS atau mungkin kalian bisa pakai AMOS atau software software statistik yang lainnya untuk menguji hipotesis tersebut gitu. Lalu yang sebelumnya aku jelasin itu kan terkait hipotesis penelitian ya, yang sifatnya itu masih perlu diuji. Nah, di sini ada hipotesis statistik.
Untuk hipotesis statistik sendiri itu adalah pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang bisa diuji menggunakan data dan analisis statistik. Jadi berbeda dari hipotesis penelitian yang sifatnya itu lebih umum ya. Kalian bisa mengambil dari penelitian sebelumnya. Nah, hipotesis statistik ini itu sifatnya dia udah spesifik, dia bisa diuji menggunakan analisis statistik. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan dari penelitian kalian itu melalui uji signifikansi misalnya uji T, uji ANOVA, uji regresi, uji multivariat, dan lain-lain. Lalu di sini kalau kalian masih kebingungan untuk perbedaan dari hipotesis penelitian dan hipotesis statistik itu sendiri, kurang lebih di sini ada beberapa aspek ya dari fokus, tujuan, sifat, hingga contoh kesimpulannya. Untuk hipotesis penelitian itu, dia fokusnya lebih ke dugaan terhadap fenomena atau hubungan antar variabel. Lah, sedangkan hipotesis statistik itu sudah di tahap pengujian apakah sampelnya itu mewakili populasi. Lalu tujuannya untuk hipotesis penelitian itu untuk membuktikan dugaan awal, sedangkan hipotesis statistik itu menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Untuk hipotesis penelitian juga sifatnya lebih deskriptif, lebih menjelaskan. Di sini ada contohnya, dia masih agak lumayan luas ya. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar siswa sering menggunakan gadget, tapi itu sifatnya nggak bisa diukur. Makanya kita perlu hipotesis statistik yang sifatnya itu kuantitatif dengan menggunakan uji statistik atau alat statistik seperti siswa yang sering menggunakan gadget itu cenderung nilai lebih rendah di seluruh sekolah. Ntar aku izin minum dulu. Semoga nggak kecepatan yang jelasin ya teman-teman ya. Kalau misalnya ya, kalian ngomong aja di chat nanti. Hmm, Oke, itu untuk perbedaan dari hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Lalu untuk berikutnya ada jenis hipotesis statistik sendiri. Di sini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol itu sifatnya menyatakan nggak ada hubungan atau pengaruh antara variabel. Di sini terlihat bahwa yang satu ini sama dengan yang dua karena ibaratnya itu nggak ada perbedaan di antara keduanya, makanya dia nggak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Contohnya, tidak ada pengaruh durasi belajar. Di sini durasi belajar sebagai variabel X terhadap hasil ujian siswa. Hasil ujian siswa ini sebagai variabel Y-nya. Nah, di sini ada hipotesis alternatif juga yang biasanya dikenal sebagai H1 atau HA. Itu dia menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara antara variabel. Contohnya di sini adalah durasi belajar sebagai variabel X itu berpengaruh terhadap hasil ujian siswa sebagai variabel Y-nya. Ya, di sini ada contoh dari apa hipotesis statistik itu sendiri. Judul penelitiannya ada 3 di sini. Baik itu yang judul pengaruh atau judul yang sifatnya menilai hubungan. Di sini ada yang judul penelitiannya itu pengaruh metode daring terhadap hasil belajar matematika. Ini penelitian pendidikan ya. Variabel X-nya itu metode daring dan variabel Y-nya itu hasil belajar matematika. Hipotesis nolnya itu dia menolak, artinya nggak ada pengaruh antara metode daring terhadap hasil belajar matematika. Sedangkan hipotesis alternatif atau H-nya itu ada pengaruh metode daring terhadap hasil belajar matematika. Lalu untuk judul penelitian kedua, perbedaan rata-rata berat badan antara siswa laki-laki dan perempuan. Di sini hipotesis nolnya bahwa rata-rata berat badan siswa laki-laki itu sama dengan siswa perempuan. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu dia menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa laki-laki itu tidak sama dengan siswa perempuan. Jadi kalau misalnya di judul penelitian ini dia hipotesis alternatifnya itu menyebutkan tidak sama. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Untuk hipotesis nolnya sendiri yang menolak itu bahwa tidak ada hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Sedangkan hipotesis alternatifnya yang menerima atau H1 itu bahwa ada hubungan antara waktu belajar sebagai variabel X-nya
dan nilai ujian sebagai variabel Y. Oke, untuk materi selanjutnya udah masuk ke menentukan sampel penelitian. Tapi sebelumnya aku mau namain dulu yang hipotesis. Ada yang aku belum tambahin di PPT. Jadi kalau misalnya kalian mau nentuin hipotesis itu, yang pertama kalian harus tahu dulu fokus penelitian kalian. Variabel X-nya itu apa, variabel Y-nya apa, terus kalian itu mau subjek penelitiannya siapa. Misalnya kalian itu udah cari tahu nih tentang variabel X, variabel Y di eh, Google Scholar atau penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalian itu adaptasi variabel-variabelnya itu bisa kalian gunakan di judul penelitian kalian dengan keterbaruan kalian sendiri. Tuh. Baru nanti dilakukan analisis dan kalian menarik kesimpulan dari hipotesis tersebut. Oke, yang kedua di sini terkait menentukan sampel. Menentukan sampel penelitian di sini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada populasi dan sampel serta perbedaan di antara keduanya. Lalu ada syarat sampel yang baik. Lalu ada teknik pengambilan sampel, nanti ada probability sampling dan non-probability sampling. Dan yang terakhir ada cara menentukan jumlah sampel penelitian dengan rumus ataupun dengan tabel. Oke, yang pertama di sini untuk populasi dan sampel. Tentunya dalam suatu penelitian kuantitatif itu harus memiliki populasi dan sampel mereka. Untuk populasi sendiri itu adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel itu dia adalah sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Jadi populasi ini dia sifatnya mewakili total data yang dicari. Misalnya kalian bikin penelitian terhadap siswa SMP ya berarti eh, siswa SMP secara keseluruhan itu. Nah, sedangkan sampel adalah yang mewakili populasi. Mungkin kalian hanya ambil sekitar 100 orang dari total siswa SMP yang misalnya ada 500 itu kalian tarik sampelnya 100 doang gitu. Sedangkan populasi itu fokusnya fokus utama yang ingin diteliti, sedangkan sampel itu adalah alat untuk mendapatkan data populasinya. Di sini ada contoh dari populasi dan sampel. Misalnya peneliti itu perlu melakukan survei di desa A terkait tingkat kepuasan dari masyarakatnya terhadap pelayanan suatu perusahaan, sebut saja perusahaan X gitu. Jumlah masyarakat di desa tersebut mencapai 500 orang. Makanya kita bisa langsung tarik populasinya, jumlah masyarakatnya yaitu sebanyak 500 dan dengan sampel kita bisa mengambil hanya sebagian dari 500 orang tersebut, misalnya sebanyak 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian kita gitu. Untuk syarat sampel yang baiknya di sini ada 5. Yang pertama itu adalah mewakili populasi atau bersifat representatif, seperti yang sudah aku singgung di slide sebelumnya ya, teman-teman. Lalu jumlahnya cukup untuk dianalisis. Pastinya sampel ini harus bisa mewakili untuk ditarik hasilnya ke keseluruhan penelitian kita gitu. Lalu dipilih dengan teknik yang tepat. Setelah ini akan kita bahas tentang teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat itu tidak bias, jadi sifatnya itu netral dan tidak memihak ke salah satu. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, terkait teknik pengambilan sampelnya sendiri, di sini ada probability sampling atau sampel probabilitas dan non-probability sampling atau sampel non-probabilitas. Jadi, probability sampling sendiri itu merupakan metode pengambilan sampel, jadi di mana setiap elemen dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian kita. Umumnya itu digunakan di penelitian kuantitatif yang bertujuan menghasilkan generalisasi ke populasi yang lebih luas. Sedangkan non-probability sampling itu tidak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian kita. Mungkin ada pandangan-pandangan subjektif dari peneliti, dan biasanya non-probability sampling ini lebih digunakan di penelitian kualitatif. Contohnya wawancara.
Oke, untuk probability sampling di sini ada empat teknik pengambilannya. Yang pertama adalah simple random sampling, di mana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi, sebagai contoh kita punya 500 siswa nih di dalam suatu sekolah. Kita pilih siswa sebanyak 50 secara random. Kita bisa menggunakan nomor undian atau mungkin kita bisa langsung ambil acak aja dari mereka. Itu untuk dijadikan sampel penelitian kita untuk kemudian digeneralisasikan terhadap keseluruhan populasi. Lalu yang kedua adalah stratified random sampling. Untuk sampel yang ini populasinya dibagi ke dalam kelompok atau strata, lalu sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Misalnya kita mau meneliti terhadap siswa SD, SMP, SMA. Dan dari situ kita bisa mengambil sampel dari masing-masing strata. Dari SD kita ambil, dari SMP kita ambil, dari SMA kita ambil. Berbeda dari simple random sampling yang mungkin kalau kita random secara keseluruhan aja nih, dari SD, SMP, SMA semua yang kita random bisa aja kan kita cuma dapat sampel dari SD dan SMP doang, SMA-nya nggak ada. Nah, stratified random sampling ini dia udah ada strata-stratanya. Jadi kita ngambil dari masing-masing tingkatan pendidikannya itu. Yang ketiga ada systematic sampling, di mana sampel itu dipilih dengan interval tertentu dari daftar populasi. Misalnya kita udah punya nih list populasi sebanyak 1.000 orang sebagai contoh. Nah, kita mau memilih secara sistematis, misalnya kita ambil setiap siswa ke 10 dari 1.000 siswa tersebut, maka kita ambil siswa dengan nomor ke 10, 20, 30, dan seterusnya dengan kelipatan 10 hingga siswa yang ke 1.000 gitu. Yang terakhir ada cluster sampling, di mana populasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu dipilih beberapa kelompok secara acak. Misalnya ada 20 SMP, kita pilih 5 SMP doang atau 5 sekolah doang dari SMP tersebut. Nah, dari 5 sekolah itu, 5-5-nya, keseluruhan siswanya kita jadikan sampel penelitian kita. 15 lainnya tidak digunakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya ada non-probability sampling. Di sini seperti yang udah aku singgung sebelumnya, biasanya lebih digunakan di penelitian kualitatif. Pertama, ada purposive sampling, itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, sebuah penelitian itu menelitinya tentang guru yang inovatif terhadap penggunaan teknologi di dalam kelas. Pastinya peneliti yang mau melakukan riset terhadap guru tersebut, maaf, dengan judul tersebut, mereka hanya akan meneliti terhadap sampel guru yang memang menggunakan teknologi dalam kelas. Apabila guru tersebut itu menggunakan teknologi tapi di luar kelas atau mungkin memang mengajar di kelas tapi tidak menggunakan teknologi, itu tidak digunakan sebagai sampel penelitian kita. Karena tujuannya jelas, yaitu guru yang menggunakan teknologi. Lalu ada snowball sampling. Ini memiliki karakteristik seperti bola salju sesuai namanya, snowball. Jadi sampel pertama memberikan rekomendasi kepada peneliti terkait subjek penelitian berikutnya. Misalnya ada A, B, dan C. Nah, si A ini dia udah menjadi sampel dari penelitian tersebut, dia merekomendasikan si B untuk menjadi sampel berikutnya, dan kemudian si B merekomendasikan temannya, si C, yang juga memenuhi tujuan dari penelitian itu, maka seterusnya seperti itu. Jadi berdasarkan rekomendasi atau referensi. Yang ketiga ada convenience sampling. Ini didasarkan pada kemudahan akses aja. Jadi contohnya di sini mewawancarai orang-orang yang berada di sekitar kampus karena memang di wilayah kampus itu lebih mudah dijangkau oleh misalnya peneliti ini adalah mahasiswa atau seorang dosen gitu. Yang terakhir ada kuota sampling, jadi populasi dibagi ke dalam beberapa kategori dan sampel dipilih hingga kuota tertentu terpenuhi di setiap kategori. Misalnya kita memilih 20 responden pria dan 20 responden wanita untuk mendapatkan pandangan yang seimbang dari kedua gender tersebut.
Ya, kita udah sampai ke yang terakhir. Di sini ada cara menentukan jumlah sampel penelitian. Di sini ada rumus yang lumayan umum digunakan ya teman-teman, yaitu rumus Falvin. Ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel ketika ukuran populasinya itu kita ketahui dan kita inginkan adanya error tertentu, margin of error tertentu, atau tingkat kesalahan tertentu. Di sini rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi satu ditambah N besar dikali E pangkat 2, di mana N-nya itu adalah jumlah sampel, jadi jumlah sampelnya itu sama dengan jumlah populasi dibagi satu ditambah jumlah populasi dikali tingkat kesalahan yang ditoleransi, biasanya 0,05 ya, margin of error itu, lalu dipangkatkan 2. Sebagai contoh, di sini penelitian itu memiliki populasinya sebanyak 1.000 orang dan margin of error yang diinginkan itu adalah 5%. Maka dimasukkan ke rumus tersebut, didapatkan N atau jumlah sampel sebanyak 286 orang aja. Jadi kita nggak perlu neliti seribunya. Melalui rumus Lovin, kita bisa mendapatkan 286 orang. Lalu menentukan jumlah sampel penelitian dari tabel Craigie-Morgan. Jadi ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang tepat berdasarkan ukuran populasi untuk penelitian. Sesuai dengan namanya, ini mengacu pada tabel, peneliti dapat mencari jumlah populasi sesuai yang tercantum pada tabel ini. Anggaplah kita memiliki sampel sebanyak 100 orang. Maaf, populasi sebanyak 100 orang. Kita ingin menarik sampel, kita ingin menggunakan tabel ini. Nah, kita menginginkan juga taraf signifikansinya misalnya sebesar 5%. Maka dari tabel ini kita udah bisa melihat langsung bahwa jumlah populasi yang dibutuhkan untuk penelitian kita, jumlah sampel, maaf lagi, jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian kita itu adalah 78 dengan populasinya itu 100 dan taraf signifikansinya itu 5%. Oke, mungkin itu aja sharing-sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan ya teman-teman. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih banyak Kak Hani atas penyampaian materinya yang jujur itu keren banget karena sangat detail dan pastinya bermanfaat dan penuh insight. Oleh karena itu, kepada Kakak Abang yang mungkin mau bertanya atau masih penasaran lebih lanjut terkait materinya, boleh dan dipersilakan untuk bertanya ya Kakak Abang. Apabila Mas, ada kendala di mic-nya boleh nanya di chat, nanti aku bantu bacain dan Kak Hani jawab. Boleh kepada Kak Sinda dipersilakan. Baik, terima kasih Wi. Selamat sore, terima kasih Kak Hani untuk penjelasan materinya. Mungkin mau tanya, kalau misalkan mau ambil sampel, dan kita nggak tahu populasinya itu sebetulnya berapa gitu tepatnya. Dan udah coba cari-cari di data statistik atau mungkin di jurnal-jurnal, itu nggak ada juga Kak yang em, menuliskan secara jelas populasi dari data yang kita inginkan itu berapa. Tapi udah coba cari ke AI, ternyata ada
Tapi kan tuh kurang kuat ya Kak. Kalau kayak gitu, alternatifnya tuh alternatifnya kayak gimana ya Kak untuk cari data populasinya? Terima kasih Kak. Ya, makasih ya Shinda pertanyaannya. Terkait hal tersebut, kebetulan juga merupakan hal yang lumayan sering dibahas ya waktu aku skripsian, karena selama skripsian itu nggak sedikit aku ataupun teman-temanku itu yang memang kan mengambilnya kuantitatif banyak ya. Sedangkan kita nggak tahu jumlah pasti populasinya berapa, nggak ada datanya di internet, kita nggak bisa dapet. Akhirnya dengan konsultasi dengan dosen pembimbing waktu itu, mungkin aku tadi udah nyebut ya kalau misalnya probability sampling itu kebanyakan digunakan oleh penelitian kuantitatif, sedangkan non probability itu digunakan untuk penelitian kualitatif itu secara umum. Tapi kalau misalnya case-nya nggak punya data populasi ya, kalau misalnya dari dosen aku sendiri waktu itu menyarankan untuk menggunakan purposive sampling. Di mana purposive sampling itu kita udah tahu tujuan penelitian kita, misalnya kita udah pasti nih variabel X, variabel Y-nya apa, lalu kita juga udah tahu mau nelitinya ke siapa. Misalnya pengguna aplikasi tertentu itu kan kita nggak tahu pasti datanya berapa ya. Mungkin ada di App Store atau di Play Store itu datanya berapa, tapi kalau misalnya digabungkan pun itu belum angkanya secara pasti. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita bisa menggunakan purposive sampling, kita langsung ngelis tuh di purposive sampling kan sifatnya ada tujuannya ya. Tujuannya misalnya orang-orang yang memang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut, mungkin dalam jangka waktu berapa lama, dan apakah mereka itu menggunakan selama beberapa bulan terakhir, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menentukan sampel dari penelitian kita sendiri. Tapi tentunya hal ini juga harus didiskusikan dengan pembimbing kita dalam melakukan penelitian gitu sih, Shinda, kalau kebetulan ada pengalaman yang relate juga kayak pertanyaan tersebut sih. Baik, terima kasih Kak Hani. Kak Hani mau boleh eh, lanjut tanya nggak? Boleh, boleh. Ya. Misalkan Kak, kita udah ngelis apa aja yang masuk ke daftar kriteria untuk penelitiannya. Nah, habis itu berapa minimal sampel yang kita ambil atau segimana dapatnya aja gitu Kak. Terima kasih. Ya, lagi-lagi ini masih berkaitan sama skripsi aku kebetulan kemarin. Jadi yang pertama caranya itu kita cari dulu penelitian sebelumnya ya dengan judul terkait mereka itu. Mungkin kamu bisa bikin table dulu, kamu bandingin mereka tuh pada sampelnya berapa. Kalau pengalaman aku kemarin pada di range 200 sampai 300. Nah, mungkin selain dari penelitian sebelumnya dengan judul tersebut, kamu juga perlu pertimbangin metode analisis kamu ya. Alat statistik yang kamu gunakan untuk menganalisis itu apa, dan umumnya dengan alat tersebut yang dianalisis itu berapa banyak sampelnya. Jadi, melalui penelitian sebelumnya dan teori terkait alat statistik kita itu biasanya, maaf bukan alat, tapi teknik teknik analisis kita biasanya digunakan untuk analisis berapa sampel itu bisa jadi pertimbangan kita untuk mengambil sampel berapa gitu sih. Baik Kak Hani sudah menjawab. Terima kasih Kak. Sama sih, Nda. Baik, terima kasih Kak Sinda atas pertanyaannya. Apakah kakak abang yang lain ada yang ingin ditanyakan? Masih ada beberapa waktu lagi. Baik Kak Hani, mungkin menunggu kakak abang lain yang ingin bertanya. Sebenarnya dari aku juga ada pertanyaan Kak. Jadi tadi kan sempat mention tentang hipotesis. Nah, aku penasaran Kak, gimana cara kita mastiin bahwa hipotesis yang kita rumusin itu benar-benar derived from teori atau literatur gitu, bukan sekedar tebakan Mana? atau personal assumption. Dan juga pertanyaan kedua itu tadi yang bagian convenience sampling itu kan Kakak kasih contoh kalau misalnya itu kayak siapapun yang ada di kampus yang mudah diakses itu bisa jadi sampel kita. Tapi kalau misalkan itu case-nya kita cari responden di eh, digital atau online itu bagaimana Kak mekanisme convenience sampling? Itu aja. Terima kasih Kak Hani. Mungkin boleh di ini ya pertanyaan kedua ya di chat, atau mungkin pertama juga deh, soalnya aku dengerin sih cuma belum selesai nyatet. Coba. Oke. Oke, sebentar ya Kak. Iya, coba.
Mungkin yang pertama dulu ya, karena aku udah apa lebih dengar yang pertama tadi daripada kedua. Ya, derived from theory, jadi bukan sekedar tebakan atau asumsi pribadi. Jadi kalau misalnya dalam menyusun penelitian kita itu ada yang namanya landasan teori ya, ada juga yang namanya grand teori. Jadi sebelum sebelum kita menentukan hipotesis itu kan pastinya kita udah ada variabel-variabel X sama Y yang bakal kita ambil di penelitian kita. Pertama, kita ambil dulu teori dari variabel X dan Y tersebut masing-masing yang kita gunakan di penelitian kita. Dari literatur-literatur sebelumnya tentunya sifatnya itu, bentar maaf batuk, bentar. Kan? Yang sifatnya itu kredibel dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin kita bisa cari-cari dulu nih di internet atau mungkin langsung kita ke perpus nyari terkait apa variabel-variabel yang kita teliti. Misalnya kita lagi neliti tentang kepuasan pengguna atau mungkin neliti tentang minat belajar, itu kan ada landasan teori dari masing-masing variabelnya. Itu kita cari dulu. Itu pertama untuk variabelnya seperti itu. Lalu yang kedua itu kita cari penelitian penelitian sebelumnya yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Jadi kalau kita merumuskan sebuah hipotesis itu, kita nggak boleh ngasal langsung, oh kayaknya aku pengen ambil variabel X ini, Y ini, bagus, tapi nggak saling berkaitan. Misalnya tadi kan aku nyinggung soal minat belajar sama kepuasan pengguna. Nah ini kan nggak nyambung ya. Yang satu minat belajar itu dari penelitian pendidikan, yang satu lagi kan lebih ke penelitian, kalau aku sifatnya mungkin teknologi ya, penggunaan sesuatu. Nah, jadi kalian ya ambilnya yang saling berkaitan. Contohnya kualitas dari layanan terhadap kepuasan pengguna kan itu masih berkaitan ya. Pastinya kalau misalnya kalian search di penelitian sebelumnya itu ada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, itu kalian bisa jadikan itu sebagai dasar dari perumusan hipotesis kalian. Di luar kalian juga udah melakukan pencarian terkait variabel-variabel yang kalian gunakan di penelitian kalian. Itu. Lalu yang kedua tadi, Oke, maaf Kak. tadi apa Untuk yang kedua ya? pertanyaan kedua aku kirim di kolom chat juga ya, Kak. Oh gitu. Belum masuk deh. Oh ini yang baru. Oke. Iya, kalau convenience sampling, jika kita mencari responden melalui daring atau media digital, sebentar. Ini kurang lebih sama aja sih dengan situasi langsung di kampus. Jadi kita bisa bertanya ke selama itu masih memenuhi tujuan penelitian kita, selama itu masih sejalan dengan rumusan masalah kita, nggak keluar dari topik, kita bisa nanyain ke orang-orang di internet yang memenuhi kriteria dari sampel kita itu sendiri gitu. Baik. Terima kasih banyak Kak Hani atas jawabannya. Apakah kakak abang yang lain ada yang masih ingin bertanya? Mungkin aku mau nambahin yang jawaban ke Shinda tadi ya, kan aku sempat nyinggung itu bisa pakai purposive sampling. Jadi setelah memutuskan untuk pakai metode tersebut dengan kita melihat penelitian sebelumnya umumnya dengan judul serupa atau topik serupa itu biasanya ambil berapa sampel, setelah kita tentuin, nanti kalau penelitian udah jadi kita masukin nih di keterbatasan sifatnya, karena kita udah ngecilin ngecilin generalisasinya ya, mungkin ya kita udah fokus ke pengguna aplikasi tertentu aja misalnya di daerah Jakarta doang. Nah itu kita bisa tambahin di keterbatasan penelitian bahwa hasil ini mungkin gak bisa digeneralisasi ke daerah lain karena itu kan cuma di Jakarta, atau mungkin belum bisa digeneralisasikan ke aplikasi-aplikasi lain karena ya itu populasinya kita maaf, sampelnya itu kita udah fokuskan ke tujuan tertentu aja gitu sih.
Baik, mungkin kakak abang yang lain sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktu untuk sesi pertanyaan ini sudah habis. Sesi pertanyaan ini saya cukupkan sampai sini. Sesi selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya. Materi Sekolah Mentor 2 yang disampaikan oleh Kak Hani Filzah Zakia APMU pada 18 April 2026 ini fokusnya itu pada dua aspek penelitian, yaitu perumusan hipotesis dan penentuan teknik sampling. Hipotesis itu diartikan sebagai pernyataan yang kebenarannya itu masih lemah dan berfungsi sebagai dugaan sementara yang harus diuji secara ilmiah melalui data dan teori yang relevan. Manfaat utama dari hipotesis adalah memberikan arahan yang jelas dalam penelitian agar pengumpulan data itu tetap relevan serta meningkatkan pemahaman dan kepekaan peneliti terhadap masalah yang dikaji. Dalam statistik, terdapat hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh antar variabel, serta hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh tersebut. Kemudian, untuk materi yang kedua mengenai teknik sampling, eh, dan juga populasi dan sampel, di mana populasi itu mencakup keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian kecil yang dipilih untuk mewakili total data tersebut. Nah, peneliti dapat menggunakan dua metode pengambilan sampel utama, yaitu probability sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama, dan juga non-probability sampling yang lebih bergantung pada pertimbangan subjektif dari peneliti. Contohnya itu ada purpose sampling dan juga snowball sampling. Dan untuk menentukan jumlah sampel yang tepat secara akurat, Kak Hani itu menyarankan untuk penggunaan rumus Slovin berdasarkan tingkat kesalahan dan juga atau merujuk pada tabel Krejci-Morgan jika ukuran populasi itu telah diketahui. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hani atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali ini. Untuk itu, sebagai ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada Kak Hani, kita beralih kepada sesi penyerahan sertifikat. Untuk itu, kepada operator mohon dibantu untuk menampilkan sertifikatnya. Kepada petugas dokumentasi mohon untuk dipandu ya. Oke, aku izin pandu untuk sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dokumentasi dan juga terima kasih kembali kepada Kak Hani. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, berakhir pula kegiatan penyampaian materi kita pada hari ini. Eh, saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati Kak Hani dan kakak abang mentor semua. Selebihnya saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemaparan dan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Hani Filizakia PMU selaku pembicara, serta Kak Wiwi selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada kakak moderator kita yang hebat hari ini. Kepada kakak operator, dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Oke, aku izin pandu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang sudah menampilkan sertifikat. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum benar-benar berpisah, mari kita lakukan sesi dokumentasi akhir bersama para pembicara serta seluruh peserta. Kepada panitia yang bertugas, silakan untuk mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Oke, baik. Eh, Silakan kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi akhir kali ini.
Oke, aku izin pandu dokumentasinya ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang telah memandu sesi dokumentasi kita. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Hani yang telah berkenan hadir di acara hari ini. Apabila kakak memiliki aktivitas selanjutnya, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Makasih ya semuanya. Dah. Baik, terima kasih, Kak. Wah, gak kerasa banget ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengikuti rangkaian acara Sekolah Mentor 2 pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, menambahkan wawasan ilmiah, serta lebih menginspirasi kita untuk lebih berkembang dan memajukan penelitian. Karena kita mengawali acara dengan doa, maka dari itu mari kita mengakhiri acara dengan doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, doa dicukupkan. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Revalia Sri Damayanti selaku moderator dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman panitia lainnya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.